Guys, kembali lagi di channel Happy Traveler. Kali ini kita berada di Kebun Rojo. Ini letaknya di kawasan Coban Parangkejo. Jadi kalau kalian yang ingin berekreasi untuk camping area, kalian bisa juga menjadikan ini salah satu alternatif untuk liburan Anda. Ya. Di sini pun juga bisa digunakan untuk sebagai outbound ya, dengan pemandangan yang sangat indah apalagi pada malam hari dan sunrise. Kalau malam hari itu kalian akan melihat view kota Malang. Kalau pagi hari kalian akan melihat matahari. Oke guys, setelah itu kalian pun juga di sini sediakan lahan itu cukup besar, jadi bisa memuat sekitar hampir 800 orang ya. Jadi saya sudah tanya kepada orangnya kalau tempat ini masih lahannya masih besar dan masih terus dibuka dikembangkan terus. Nah, di kawasan ini terdapat ada dua coban, yaitu coban Parangkejo sendiri dan coban Ubud Kembar. Ubud Kembar ini masih baru guys, jadi coban Ubud Kembar ini ketinggiannya ini hampir sama seperti di coban Rondo ya. Kalau coban Parangkejo itu kan pendek, kalau yang ini tinggi guys, jadi arahnya itu pergi ke Gunung Kota ya. Nah, untuk perjalanannya sendiri ke sana itu memakan waktu itu kurang lebih itu bisa 3 jam untuk Ubud Kembar. Kalau pergi ke Parangkejo itu paling sekitar 1 jaman guys. Jaraknya itu 1 kilo ya. Kalau yang Ubud Kembar itu jaraknya 3 kilo. Ya bisa juga untuk naik motor ke pos 1. Nah itu jaraknya dari pos 1 ke Ubud Kembar itu kurang lebih juga 1 kilo. Nah oke, kembali lagi di kawasannya Kebun Rojo ya guys ya, itu untuk fasilitasnya ya yang tadi itu. Oke, untuk di Kebun Rojonya sendiri ini juga ada terdapat kafe, dan kafenya ini menurut saya cukup enak sih guys. Jadi porsinya itu banyak. Nah itu jadi ada yang di bagian bawah, ada yang di warung makannya sendiri ya, oke banget gitu. Nah terus untuk akses jalannya ke sini itu jalannya masih makadam guys. Jadi kalau kalian ke sini itu jalannya bebatuan gitu akses masuknya, dan cukup nanjak juga. Jadi pastikan juga motor kalian itu juga kuat ya untuk tanjakan ya. Nah berhubung ini setelah pandemi, maksudnya saat pandemi PSBB itu kan sempat tutup lalu guys, jadi ada beberapa fasilitas yang sudah dihilangkan terlebih dahulu karena kondisinya rusak karena kan tutup seperti itu. Jadi sebenarnya ada spot fotonya, tapi di sini sudah saya tanya informasinya itu orangnya bilang dibongkar dulu gitu. Oke. Cuma untuk suasana malam hari itu saya ngerasain itu wah dingin banget sih memang di sini ya, karena ini kan bukit, ini kan lerengnya kan juga tekuan ya, jadi anginnya itu hempasannya cukup kencang guys gitu.
Oke guys, kali ini kita sekarang pergi ke kawasannya camping area ya. Jadi di camping area ini ada yang bagian bawah yang tadi saya shoot dekatnya rumah makannya, lalu yang di bagian atas juga ada guys. Ya, jadi ini saya akan tampilkan juga videonya untuk bagaimana situasinya di camping area, dan ini juga kebetulan ada orang yang lagi camping guys. Jadi camping area ini ada bagian VVIP juga. VVIP itu yang dimaksud itu bisa memuat banyak orang satu lahan gitu. Nah, yuk mari kita jalan-jalan ya guys ya. Kita lihat ya. Karena ada tenda-tenda guys. Nah, sekarang ini kita akan menyusuri seperti apa sih lahannya. Nah, ini termasuk lahan yang VVIP guys. Tadi sudah ada tulisannya VVIP. Jadi lahannya ini besar guys. Ini biasanya dipakai untuk anak-anak diklat ya, pendidikan dan pelatihan itu. Lalu atau acara sekolah juga, atau acara kampus, atau juga banyak orang dari luar pulau yang datang ke sini guys. Jadi banyak rupanya itu dari informasi dari pihaknya penjaganya sini, mereka juga bilang kalau tempat ini sangat diminati banget sama orang-orang yang dari luar pulau. Nah, ini termasuk hutan pinus ya guys ya. Jadi pohon-pohonnya ini pohon-pohon pinus ya, dan saya lihat sih tanahnya ini cukup dirawat ya, bersih ya, jadi perawatannya oke. Lalu untuk tumbuhan-tumbuhan tamannya sendiri tanpa perawatan terus guys, jadi dikembangkan terus. Nah, untuk warungnya sendiri itu waktu saya di sana itu tempat makannya itu hanya bukanya sampai jam 9-an ya guys ya. Jadi jam 9 itu warungnya tutup ya. Cuma untuk lampu-lampunya, tempat duduk dan nongkrongnya itu tetap nyalain guys, jadi jangan khawatir. Lalu saya hampir lupa nih guys, ini ada juga fasilitas yang berikutnya ini, yaitu api unggun. Jadi kalian di sini bisa menyewa orang untuk menjadikan kayu ya, menyewa sih, paketan sih, lebih ke paketannya. Jadi api unggun tuh ada harganya sendiri, sama bisa juga karpavan ya, jadi mobil yang minat itu bisa juga. Fasilitasnya yang disediain di lokasi. Nah, ini lampunya sudah mulai nyala guys, karena ini sudah menjelang sore. Jadi oke juga sih ini tempat gitu. Jadi untuk kalian yang butuh nature, untuk cari ketenangan, suasana yang indah, udara yang nyaman ya, ini tempat yang bisa menjadi alternatif untuk disarankan kepada kalian juga. Oke. Nah, kita akhiri pertemuan kita kali ini ya. Kalau misalnya video ini bermanfaat, kalian silahkan like video ini, jadi biar channel kami juga selalu berkembang. Lalu bagi kalian yang baru menonton channel ini juga bisa melakukan subscribe ya. Terus juga kalian bisa komen kalau ada saran atau pertanyaan-pertanyaan yang kalian ingin tahu gitu ya. Terus juga kalian bisa bagikan ke teman-teman kalian. Jadi kalian yang membagikan ke teman kalian kan juga memberikan informasi yang bermanfaat bagi mereka. Dan juga kalian bisa bunyikan lonceng, jadi notifikasi kalian nyalain. Jadi kalau ada video yang terbaru dari kami, kalian bisa langsung tahu gitu guys. Jadi kalian bisa ngikutin gitu ya. Oke. Nah, oh ya ini tempatnya api unggun guys. Ini
dengan view yang di depannya itu langsung melihat kota Malang kalau malam. Itu yang hampir lupa saya ya. Oke deh guys, sampai jumpa ya. Terima kasih.